Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Ketua DWP Kemenang Kota Pasuruan, dan yang kami hormati pengurus dan para anggota DWP Kemenang Kota Pasuruan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu DWP Kemenang Kota Pasuruan, Ramadan adalah bulan pengembangan spiritual dan pengendalian hawa nafsu, sehingga akan melahirkan sifat kasih sayang sesuai dengan misi Nabi Muhammad diutus ke dunia, yakni sebagai pembawa ajaran Islam rahmatan lil alamin. Makna Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadiran di tengah masyarakat membawa kedamaian. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang hadir di tengah masyarakat membawa kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Rahmatan lil alamin adalah istilah Quran. Al-Quran ribuan tahun yang lalu telah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiada kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kata rahmat adalah berarti makna yang luas, di mana rahmat yang disandarkan kepada Allah yang bisa berarti belas kasih atau kebaikan serta rezeki. Sementara lil alamin adalah berarti untuk seluruh alam, mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan. Prinsip rahmatan lil alamin dan kasih sayang dalam Islam tercermin dalam pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang, selalu menolong tanpa memandang latar belakang seseorang. Beliau menjadi teladan bagi umatnya untuk selalu berbuat baik, menjaga kerukunan dan kedamaian, serta menghindari perbuatan yang menyakiti orang lain. Untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin berdasarkan hadis riwayat Bukhari, suatu hari Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa amalan yang baik dalam Islam." Kemudian Nabi menjawab, "Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas jelaslah bahwa Rasulullah adalah orang yang penuh kasih dan sayang kepada siapa saja. Prinsip rahmatan lil alamin bisa diuraikan dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek kasih sayang dan keadilan, di mana Rasulullah begitu sayang terhadap umatnya, sehingga Rasulullah nanti yang akan memberi syafaat bagi umatnya di hari kiamat nanti. Selain itu, Rasulullah juga sayang kepada sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Al-Kisah di mana Rasulullah setiap pagi menyuapi pengemis buta, padahal beliau adalah seorang Yahudi. Tetapi dengan hati penuh kasih dan sayang, beliau menyuapinya dengan penuh sabar. Meskipun Yahudi tersebut selalu mengolok-olokkan beliau, dan Yahudi tersebut tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq meneruskan kebiasaan menyuapi pengemis buta itu yang selalu berada di kota Madinah. Dan Yahudi itu baru tahu kalau selama ini yang menyuapinya setiap hari adalah orang yang dibencinya, orang yang selalu dicaci makinya, padahal Rasulullah tanpa menjawab suatu apapun
sehingga dengan izin dari Allah, pengemis itu pun menyatakan untuk masuk ajaran Islam dan memeluk Islam. Kasih sayang kepada hewan juga ditunjukkan oleh Rasulullah, di mana beliau ketika akan berwudu, bejana yang sudah diisi dengan air diminum oleh seekor kucing yang sedang kehausan, dan kucing itu pun meminumnya. Setelah selesai meminum, maka Rasulullah melanjutkan berwudu, dan setelah berwudu Rasulullah berkata bahwa minuman bekas kucing adalah tidak najis. Kasih sayang Rasulullah juga kepada tanaman juga ditunjukkan dengan beliau selalu menanam tanaman pohon-pohonan di dekat rumahnya. Dari kasih sayang tersebut kita bisa mengambil contoh, yakni hendaklah kita membiasakan mengucapkan salam, karena di dalam salam itu terdapat doa bagi orang yang salam dan yang menjawab salam. Dan juga kasih sayang Rasulullah bisa diwujudkan dengan berbagi dengan sesama. Kemudian kasih sayang Rasulullah kepada hewan pun bisa kita tauladani dengan kita menyayangi hewan di sekitar kita serta memberi makan hewan peliharaan yang ada di rumah kita. Dan kita juga bisa meneladani kasih sayang Rasulullah kepada tanaman, yakni dengan menanam tanaman atau bunga di sekitar rumah kita. Tentunya dengan adanya tanaman tersebut menjadikan suasana rumah kita menjadi lebih indah, lebih berseri, dan